Dacin merupakan salah satu jenis timbangan yang sering digunakan di pasar tradisional. Dari segi penggunaan, dacin lebih praktis karena tidak perlu menggunakan anak timbangan dan lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Sebagai alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan, dacin perlu untuk dijamin kebenarannya melalui proses tera-tera ulang. Berdasarkan SK Dirjen Nomor 131 Tahun 2015 tentang syarat teknis timbangan bukan otomatis. Sebelum kita memulai proses peneraan, ada baiknya kita kenali bagian-bagian dacin dari segi konstruksi. Dacin terdiri dari gandar utama, bobot ingsut, bobot lawan, tolok, jarum penunjuk, dan pengait beban. Sahabat Tera, sebelum dilanjutkan ke tahapan pengujian, dilakukan pemeriksaan administrasi yang meliputi nomor izin tanda pabrik dan data teknis seperti video berikut ini. Pastikan dacin memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi tanda pabrik, merek, kapasitas maksimum, nomor seri, dan untuk tera ulang, pastikan terdapat tanda tera sebelumnya. Sahabat Tera, sebelum melakukan proses tera-tera ulang, hal penting yang perlu diperhatikan adalah penentuan kelas akurasi dan batas kesalahan yang diizinkan atau BKD. Kelas akurasi timbangan ditentukan oleh dua hal, yaitu kapasitas maksimal dan interval skala verifikasi atau E. Pada kesempatan ini, dacin yang digunakan memiliki kapasitas sebesar 25 kg. Nilai interval skala verifikasi atau E adalah sebagai berikut. E sama dengan kapasitas maksimum per 1000. Jika kapasitas maksimum 25 kg, maka E sama dengan 25.000 per 1000 sama dengan 25. Sedangkan nilai N sama dengan kapasitas maksimum per E sama dengan 25.000 per 25 sama dengan 1000. Dengan memperhatikan tabel klasifikasi timbangan, maka dacin termasuk timbangan bukan otomatis kelas 4. Sahabat Tera, dalam pelaksanaan tera-tera ulang, kita harus tahu nilai batas kesalahan yang diizinkan atau BKD. Khusus untuk dacin, BKD tidak ditentukan berdasarkan tabel seperti timbangan bukan otomatis lainnya, melainkan menggunakan persamaan sebagai berikut. Nilai BKD sama dengan maksimum ditambah 2M per 3000. Pada persamaan ini, nilainya ditentukan berdasarkan kapasitas maksimum ditambah 2 kali muatan uji dibagi 3000. Contoh, dacin yang kita gunakan kapasitas 25 kg diuji pada muatan sebesar 24,9 kg. Maka, batas kesalahan yang diizinkan adalah BKD sama dengan 25.000 gram ditambah 2 dikali 24.900 gram per 3000 sama dengan 24,93 gram. Jangan lupa sahabat Tera, pada saat tera ulang, nilai BKD adalah 2 kali BKD saat tera awal. Untuk melakukan tera atau tera ulang dacin, dibutuhkan seperangkat anak timbangan standar. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh anak timbangan standar? Kesalahan anak timbangan standar ini tidak boleh lebih besar dari atau sama dengan 1/3 BKD timbangan pada muatan uji. Sebagai contoh, pada pengujian dacin kapasitas maksimum 25 kg dengan muatan 24,9 kg memiliki BKD sebesar 24,93 gram. Maka BKD anak timbangan sama dengan 1/3 kali 24,93 gram. Sehingga kesalahan maksimum anak timbangan sebesar 8,31 gram. Berdasarkan tabel BKD anak timbangan ini, untuk menguji dacin tersebut cukup menggunakan anak timbangan kelas M2. Sebelum peneraan, pastikan dacin dalam kondisi bersih,
kering tidak berkarat, dan siap uji. Pengujian pertama adalah pengujian kebenaran. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan timbangan dalam menunjukkan massa suatu benda yang ditimbang. Berikut ini langkah-langkah pengujian kebenaran. Nolkan timbangan. Pastikan bobot ingsut pada skala 0. Periksa kesetimbangan jarum dan tolok. Naikkan anak timbangan standar pada pengait beban sesuai dengan muatan maksimum atau sebaiknya kurang 5E dari maksimum. Kemudian, geser bobot ingsut sesuai dengan muatan anak timbangan standar. Tunggu sampai setimbang. Kemudian amati penunjukan antara tolok dan jarum penunjuk. Jika setimbang, maka dinyatakan sah. Naikkan anak timbangan standar sesuai dengan muatan maksimum atau sebaiknya kurang 5E dari maksimum. Kemudian, geser bobot ingsut sesuai dengan muatan anak timbangan standar. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk mengungkit ke sebelah kiri tolok. Kemudian, tambahkan imbu sebesar 1 BKD di atas anak timbangan standar. Kemudian, amati penunjukan tolok dan jarum penunjuk. Jarum penunjuk bergerak melewati posisi setimbang, maka pengujian dinyatakan sah. Naikkan anak timbangan standar sesuai dengan muatan maksimum atau sebaiknya kurang 5E dari maksimum. Kemudian, geser bobot ingsut sesuai dengan muatan anak timbangan standar. Amati penunjukan tolok dan jarum penunjuk. Jarum penunjuk menjungkit ke sebelah kiri tolok. Kemudian, tambahkan imbu sebesar 1 BKD di atas anak timbangan standar. Amati penunjukan tolok dan jarum penunjuk. Jarum penunjuk tidak bergerak melewati posisi setimbang, maka pengujian dinyatakan batal. Naikkan anak timbangan standar sesuai dengan muatan maksimum atau sebaiknya kurang 5E dari maksimum. Kemudian, geser bobot ingsut sesuai dengan anak timbangan standar. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk menjungkit ke sebelah kanan tolok. Geser bobot ingsut sebesar 1 skala. Tambahkan imbu sebesar nilai 1 skala dikurangi 1 BKD pada muatan. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk bergerak ke posisi setimbang, maka pengujian dinyatakan sah. Naikkan anak timbangan standar sesuai dengan muatan maksimum atau sebaiknya kurang 5E dari maksimum. Kemudian, geser bobot ingsut sesuai dengan muatan anak timbangan standar. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk menjungkit ke sebelah kanan tolok. Geser bobot ingsut sebesar 1 skala. Naikkan imbu sebesar nilai 1 skala dikurangi 1 BKD pada muatan. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk tidak bergerak melewati tolok, maka pengujian dinyatakan batal. Pengujian kedua adalah pengujian kepekaan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja atau kemampuan timbangan terhadap perubahan kecil muatan. Pengujian ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian kebenaran. Yang diharapkan dari pengujian ini adalah munculnya pergerakan permanen gandar sekurang-kurangnya 2 mm dari posisi awal saat dimuati imbu sebesar BKD.
Bagaimana caranya? Perhatikan video berikut ini. Berikut tahapan pengujian kepekaan. Siapkan penggaris dan mal. Ukur tebal mal dengan penggaris sebesar 2 mm. Selanjutnya, lakukan pengujian. Saat posisi tolok dan jarum penunjuk setimbang, tambahkan imbuh sebesar 1 BKD. Amati dan ukur jungkitan pada gandar. Apabila bergerak minimal 2 mm dari posisi semula, maka pengujian dinyatakan sah. Jika tidak bergerak atau bergerak kurang dari 2 mm, maka pengujian dinyatakan batal. Pengujian ketiga adalah pengujian kemampuan ulang atau repeatability. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan timbangan dalam memberikan hasil yang konsisten jika diberikan muatan yang sama secara berulang-ulang. Pengujian ini dilakukan dengan menaikkan muatan uji sebesar muatan maksimum yang dilakukan 3 kali. Syaratnya, selisih penunjukan terbesar tidak boleh melebihi BKD pada muatan uji tersebut. Bagaimana caranya? Mari perhatikan video berikut ini. Naikkan anak timbangan standar pada kait gantungan sesuai dengan muatan maksimum atau sebaiknya kurang sampai 5E dari maksimum. Geser bobot ingsut sesuai dengan muatan. Kemudian, amati penunjukan tolok dan jarum penunjuk. Tolok dan jarum pada posisi setimbang. Pengujian kedua. Tekan muatan yang digantung. Kemudian amati penunjukan tolok dan jarum penunjuk. Jarum berada di sebelah kanan tolok. Geser bobot ingsut 1 skala. Kemudian, naikkan imbuh sebesar nilai 1 skala dikurangi 1 BKD pada muatan. Amati penunjukannya. Jarum dan tolok setimbang. Turunkan imbuh. Pengujian ketiga. Tekan muatan yang digantung. Kemudian amati penunjukannya. Jarum berada di sebelah kanan tolok. Geser bobot ingsut 1 skala. Kemudian, naikkan imbuh sebesar nilai 1 skala dikurangi 1 BKD pada muatan. Amati penunjukannya. Jarum dan tolok setimbang. Turunkan imbuh. Pengujian pertama, kedua, dan ketiga sah. Naikkan anak timbangan standar pada kait gantungan sesuai dengan muatan maksimum atau sebaiknya kurang sampai 5E dari maksimum. Geser bobot ingsut sesuai dengan muatan. Kemudian, amati penunjukannya. Tolok dan jarum setimbang. Tekan muatan yang digantung. Kemudian, amati penunjukannya. Jarum berada di sebelah kiri tolok. Kemudian, naikkan imbuh sebesar 1 BKD pada muatan. Amati penunjukannya. Jarum dan tolok setimbang. Turunkan imbuh. Tekan muatan yang digantung. Kemudian, amati penunjukannya. Jarum berada di sebelah kiri tolok. Kemudian, naikkan imbuh sebesar 1 BKD pada muatan. Amati penunjukannya. Jarum dan tolok setimbang. Turunkan imbuh. Pengujian pertama, kedua, dan ketiga sah.
Naikkan anak timbangan standar pada kait gantungan sesuai dengan muatan maksimum atau sebaiknya kurang sampai 5E dari maksimum. Geser bobot ingsut sesuai dengan muatan. Kemudian, amati penunjukannya. Tolok dan jarum setimbang. Tekan muatan yang digantung. Kemudian, amati penunjukannya. Jarum berada di sebelah kanan tolok. Geser bobot ingsut 1 skala. Kemudian, naikkan imbus sebesar nilai 1 skala dikurangi 1 BKD pada muatan. Amati penunjukannya. Jarum bergerak tidak melewati tolok. Turunkan imbuh. Tekan muatan yang digantung. Kemudian, amati penunjukannya. Jarum berada di sebelah kiri tolok. Kemudian, naikkan imbuh sebesar 1 BKD pada muatan. Amati penunjukannya. Jarum dan tolok setimbang. Turunkan imbuh. Pengujian pertama, kedua, dan ketiga batal. Nah, sahabat Tera, setelah kita menjalankan semua tahapan pengujian timbangan Dacin, selanjutnya kita akan tinjau bersama-sama bagaimana cara pembubuhan cap tanda Tera pada Dacin. Mari kita saksikan video berikut ini. Pembubuhan tanda Tera pada saat Tera. Tanda daerah ukuran 4 mm. Tanda pegawai berhak ukuran 4 mm. Tanda sah logam ukuran 4 mm. Pembubuhannya secara berdampingan di bagian kiri lengan bobot lawan. Tanda jaminan ukuran 4 mm pada tempat jastir bobot lawan. Tanda jaminan ukuran 4 mm pada tempat jastir bobot ingsut. Tanda sah logam ukuran 4 mm di samping tanda Tera sah tahun sebelumnya. Tanda jaminan ukuran 4 mm pada tempat jastir bobot lawan. Tanda jaminan 4 mm pada tempat jastir bobot ingsut. Nah, sahabat Tera yang kami banggakan, demikian tadi penjelasan mengenai tata cara penerahan timbangan ubukan otomatis jenis Dacin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mampu memberikan gambaran mengenai proses Tera ulang Dacin. Terima kasih.